Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kepada Nabi junjungan kita, ininya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu fisiologi hewan, yaitu Bapak Relsas Yogika MPD, serta rekan-rekan sekalian. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang termoregulasi hewan. Selanjutnya itu anggota kelompoknya itu yang pertama ada Fatur Rahman Hidayat dengan NIM 21031126. Yang kedua ada Sandra Evanisa dengan NIM 21031095. Yang ketiga ada Salsabila Muarani dengan NIM 21031152. Yang keempat ada Uri Julita dengan NIM 20031110. Yang keempat ada Sofia Zulfa dengan NIM 21031156. Dan terakhir ada Asisna Nuralia Rahmi dengan NIM 21031155. Materi pertama akan disampaikan oleh Sophie. Kepada Sophie dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama itu adalah tentang pengertian termoregulasi hewan. Termoregulasi hewan adalah kemampuan hewan untuk meregulasi atau mempertahankan temperatur tubuhnya. Termoregulasi berperan sangat vital dalam menjaga homeostatis tubuh agar enzim, hormon, dan lainnya bekerja sebagaimana mestinya, sehingga fisiologi berjalan normal. Termoregulasi merupakan salah satu hal yang penting dalam homeostatis. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Kemudian termoregulasi pada ikan. Ikan mempunyai temperatur internal yang sedikit lebih tinggi daripada temperatur air di sekitarnya. Akan tetapi bedanya itu biasanya kecil. Laju metabolisme pada ikan juga rendah. Perpindahan panas antara jaringan ikan dan lingkungan air adalah tinggi. Next. Jadi bisa dikatakan panas tubuh ikan banyak yang hilang melalui konduksi. Kehilangan panas terjadi hampir secepat panas tersebut dihasilkan. Dengan demikian, ikan selalu berusaha agar temperatur tubuhnya berada dalam kisaran normal. Aktivitas ikan yang meningkat menghasilkan panas yang lebih banyak. Namun, akan tetapi karena ikan memerlukan banyak ventilasi lewat insang, laju kehilangan panasnya juga meningkat. Akan tetapi karena ikan memerlukan banyak ventilasi lewat insang, laju kehilangan panasnya juga meningkat. Karena itu, pengaturan temperatur pada ikan bergantung sepenuhnya kepada pengaturan perilaku berupa pemilihan bagian lingkungan air yang mempunyai temperatur yang dapat diterima oleh ikan tersebut. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophie. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nora. Kepada Nora dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu amfibia, akuatik, dan darat. Amfibia yang hidup di air atau amfibia akuatik mempunyai aktivitas termoregulasi yang sangat mirip dengan ikan. Binatang tersebut hampir sepenuhnya bergantung kepada pemilihan bagian lingkungan untuk mempertahankan temperatur tubuhnya agar tetap berada dalam kisaran temperatur yang dapat ditolerirnya. Amfibi yang hidup di darat mengatur temperatur tubuhnya terbatas melalui penyesuaian perilaku. Dalam beberapa hal, binatang tersebut mampu menahan temperatur rendah atau dingin dalam jangka waktu lama dengan melakukan hibernasi atau hibernation, yaitu tidur dengan menekan proses fisiologi yang berlangsung dalam tubuhnya sampai batas lebih lembab dan sejuk seperti di bawah tempat untuk berteduh dan di sekitar sumber air. Yang kedua yaitu amfibia darat. Contohnya yaitu salamander.
Salamander bisa menggunakan elemen lingkungan seperti sinar matahari atau bayangan untuk mengatur suhu tubuh mereka. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Nora. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wuri. Kepada Wuri, dipersilakan. Baik, terima kasih, moderator. Selanjutnya yaitu termoregulasi reptil. Reptilia yang kulitnya kering, yaitu reptil yang lebih sulit kehilangan panas tubuh dan juga lebih mampu mengendalikan hilangnya air tubuh ketimbang amfibia. Sejumlah besar reptil mampu melakukan sedikit aktivitas termoregulasi fisiologi, dan adanya kemampuan itu menunjukkan mulai berkembangnya kemampuan homeotermi atau kemampuan mempertahankan temperatur tubuh agar konstan atau mendekati konstan. Pada binatang bertulang belakang seperti atau vertebrata, binatang tersebut mempunyai pusat termoregulasi pada sistem saraf pusat yang secara refleks merangsang terjadinya aktivitas terengah-engah atau perubahan tekanan darah. Aktivitas terengah-engah penting dapat meningkatkan hilangnya panas yang keluar dari tubuh. Meningkatnya tekanan panas secara lebih cepat terbawa ke permukaan tubuh dan dikeluarkan prosesi pemancaran panas, dan konveksi, yaitu hilangnya panas terbawa oleh angin. Beberapa jenis reptil yang lebih besar ukuran tubuhnya mempunyai sedikit kemampuan untuk mengatur laju metabolisme. Sebagai contoh yaitu ular piton India, mengerami telurnya dengan cara aktif mengkontraksikan ototnya untuk menghasilkan panas. Yang pertama, ular. Ular sering melakukan basking di bawah sinar matahari untuk memanaskan tubuh mereka. Ketika suhu tubuh sudah terlalu tinggi, ular bisa mencari tempat teduh dan mendinginkan tubuh mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu kadal. Mereka mengandalkan lingkungan eksternal untuk mengatur suhu tubuh mereka. Kadal akan mencari tempat yang hangat atau teduh sesuai kebutuhan tubuh mereka sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Wuri. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Pada Salsa, dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu termoregulasi pada unggas. Pada unggas, termoregulasi adalah proses yang dilakukan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Unggas seperti ayam memiliki mekanisme termoregulasi yang khas seperti yang pertama yaitu perubahan perilaku. Unggas dapat mengatur perilaku mereka, misalnya dengan mengubah posisi tubuh atau bersarang bersama untuk mempertahankan suhu tubuh yang optimal. Yang kedua yaitu perubahan bulu. Bulu unggas berperan dalam menjaga suhu tubuh dengan memberikan isolasi terhadap suhu lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu pernapasan. Unggas juga dapat mengatur suhu tubuh melalui pernapasan, di mana pernapasan yang cepat dapat membantu dalam menghilangkan panas yang berlebih. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Salsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandra. Kepada Sandra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi berikutnya yaitu mengenai termoregulasi mamalia. Pada mamalia, termoregulasi adalah proses yang dilakukan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Mamalia memiliki beberapa mekanisme termoregulasi yang khas, seperti yang pertama, kelenjar keringat. Mamalia seperti manusia dapat mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh saat suhu lingkungan meningkat.
Kemudian yang kedua, rambut atau bulu. Rambut atau bulu pada mamalia berperan dalam menjaga suhu tubuh dengan memberikan isolasi terhadap suhu lingkungan eksternal. Kemudian yang ketiga, perubahan metabolisme. Mamalia dapat mengatur tingkat metabolisme untuk menghasilkan panas tambahan saat suhu lingkungan turun. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sandra. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.